Kali ini saya live di TikTok Kang Rohim Official ya, setiap minggu 2 kali. Sebenarnya hari Selasa dan Rabu, karena Selasa kemarin ada tanggal merah ya, jadi offline dulu. Jadi diganti hari Rabu dan Kamis. Nah, kali ini saya akan membahas tentang energi negatif yang mengecilkan wadah rezeki. Nah, saat ini saya juga sedang mengalami gangguan energi negatif. Ketidaksehatan ya. Agak batuk, agak serak ini. Kondisi ada sesuatu yang mengganggu sebenarnya. Oke. Wadah rezeki dibangun oleh dua hal ya, dari sisi mental dan infrastruktur. Nah, mental itu kita harus bermental kaya. Bermental tidak seperti pada umumnya orang. Kita harus punya infrastruktur yang benar-benar bisa membangun, baik dalam infrastruktur secara luar dan dalam diri kita. Siapkan mental kaya, mental berbagi, mental berlimpah, mental sejahtera, mental bahagia, maka itu akan memperbesar wadah rezeki kita. Nah, apa yang menyebabkan wadah rezeki itu semakin menyempit? Ketika seseorang dari sisi yang pertama, sisi wadah rezeki yang mentalnya ini tidak baik. Misalkan dia suka dendam, dia suka sakit hati, dia suka marah, dia kadang tidak bersyukur, dia tidak berprasangka baik, malah berprasangka buruk, baik pada diri sendiri, pada manusia yang lain, pada partner bisnis, pada rekan bisnis, dan juga pada Allah. Itu beberapa contoh yang menyebabkan wadah rezeki menjadi kecil atau kena energi negatif. Ada komen di TikTok ya. Assalamualaikum, cinta Tias. Baik, waalaikumsalam. Oke, saya live di 3 platform, yaitu di TikTok Kang Rohim Official, kemudian di YouTube Kang Rohim Official, kemudian di Facebook Kang Rohim Official. Nah, ketika hal itu hadir dalam diri kita, kita harus bisa membuangnya. Nah, biasanya saya lakukan dianto khusus untuk orang-orang yang ingin saya bantu untuk membuang, yaitu dengan garam arozak. Ini adalah garam ruatan, garam yang memang saya khususkan untuk saya riadohi untuk membersihkan energi negatif dan memperbesar wadah rezeki. Anda bisa mulai, misalkan saya ingin kok tetap mempertahankan wadah rezeki yang saat ini, bahkan memperbesarnya. Maka dari itu Anda harus berlatih meningkatkan spiritual, membiasakan pikiran dan perasaan, memberikan respon tubuh pada diri kita untuk pantas memiliki wadah rezeki yang besar. Ya, tidak baperan, tidak gelisahan, pesaing bisnis marah-marah, ya kita santai. Santai bukan berarti kita nggak sabar, sakit hati, enggak ya, tapi santai dan mencari solusi. Bagaimana biar orang lain ini tetap akan menjadi bagian dari kesuksesan bisnis saya. Anda bisa tunjukkan kebaikan, kasih sesuatu. Kalau Anda punya buah-buahan misalkan ya, coba disamperin, kasih buah, disapa, senyum. Kalau belum mampu kasih, disapa, senyum ya. Kemudian dilorohi, kalau di Jawa namanya apa ya, disapa ya, benar ya, disapa anak-anaknya, sentuh keluarganya. Dia akan semakin membaiki Anda itu menjadikan Anda punya wadah rezeki yang besar, begitu ya. Misalkan Anda punya dendam ke seseorang, kalau memang mampu dimaafkan, maafkanlah. Kalau tidak mampu, Anda lampiaskan pada satu benda yang Anda bayangkan terhadap orang itu atau benda itu. Misalkan dendamnya pada barang ya,
Anda jengkel karena sesuatu dibeli oleh pasangan Anda dan Anda nggak suka dengan barang itu. Maka Anda bisa bayangkan kalau Anda merusak barang itu, kalau pas itu mobil Alphard kan, boheman istilahnya ya. Boheman itu apa ya? Tapi Anda bisa melampiaskan dendam ini kepada satu bantal yang Anda bayangkan mobil itu dan Anda pukuli. Itu boleh, karena Anda memerdekakan emosi Anda, memerangi emosi negatif Anda, karena tidak mampu memaafkan. Kalau Anda mampu memaafkan, ya maafkanlah. Memaafkan adalah dengan cara menetralkan diri Anda, tidak terpengaruh dari energi negatif yang terganggu, yang mengganggu diri Anda menjadi resah, gelisah, dan tidak bahagia. Memaafkan itu seperti itu, tidak kemudian setuju dengan hal itu, tidak menolak dengan hal itu, tapi menetralkan diri kita dari efek negatif dari orang atau benda yang hadir dalam hidup kita. Ada pertanyaan ini, saya punya toko, rumah makan dulu rame, tapi sekarang perlahan-lahan sepi dulu. Ada orang yang foto kedai. Oke, baik. Berdoa ya Bu ya, benahi dari sisi spiritual, terutama spiritual dulu. Tingkatkan iman kita, budayakan tauhid sebagai solusi dalam hidup kita. Percaya pada Allah, kemudian cermati dari sisi fisiknya. Fisik dari toko itu, kemudian cara Anda merespon terhadap ketidakramian toko Anda respon. Apa sih yang menyebabkan ini? Nah, tadi cerita ada yang foto kedai ya. Ada yang foto kedai. Ini sepertinya bahasa-bahasa Malaysia ya. Kedai itu toko ya. Benar ya. Kemudian di foto mungkin dikirimi energi negatif. Nah, maka dari itu Anda bisa gunakan ruatan dengan garam arojak. Anda bersihkan toko Anda dengan garam tersebut, insya Allah akan terbuka kembali auranya dan mulai ramai kembali. Ya, saya ingat kedai kayaknya toko ya, kedai. Saya pernah dulu ke Malaysia mendengar bahasa itu. Silakan Ibu lakukan dengan baik. Boleh saya bertanya? Oke, ada yang bertanya lagi ya. Baik, silakan sambil saya membahas nanti ya. Silakan bertanya, nanti saya akan lihat dan saya jawab. Oke. Sisi yang pertama dari sisi wadah rezeki yaitu sisi mental. Kita harus bahagia, kita harus merasa merdeka, berlimpah, tunjukkan bahwa kita benar-benar pantas punya wadah rezeki besar. Pantas diperkayakan oleh Allah. Bahkan kita bisa mulai dari sisi merendahkan hati kita dengan santai, menyadari apa yang jarang kita sadari seperti menyadari nafas. Ini akan memperbesar rezeki. Artinya dengan menyadari apa yang jarang kita sadari, menyadari nafas, kita akan lebih mudah bersyukur. Coba sekarang praktekkan. Pejamkan mata dan sadari nafas kita. Anda boleh juga buka mata ya. Kalau ingin santai, buka mata, lihat satu titik di depan Anda. Sadari nafas kita. Sadari mengalirnya di tubuh kita. Dan pantaskan diri Anda mencapai wadah rezeki yang besar. Kalau saya kaya, saya akan mudah berbagi. Saya akan membangun pantai asuhan. Saya akan menjadi orang yang bermanfaat untuk diri saya, keluarga saya, dan orang-orang di sekitar saya, kerabat saya, dan orang-orang di sekitar saya. Rasakan baik-baik itu terjadi. Saya kaya dan berlimpah. Usaha saya lancar dan semuanya lancar. Dengan cara bersyukur begitu, Anda mulai menata wadah rezeki Anda. Anda tidak resah gelisah ya, tidak kemudian marah-marah, tidak terima dengan takdir, kadang menyalahkan ini gara-gara pasangan saya ini nggak bisa ngatur keuangan, gara-gara boros dia suka pergi, gara-gara anak saya yang suka jajan. Tidak begitu. Tapi Anda legowo dengan santai, dengan nyaman.
sehingga wadah rezeki Anda menjadi semakin besar, gitu ya. Oke, ada pertanyaan, kok susah dapat jodoh ya? Banyak yang bilang kalau pintu jodoh ditutup orang, apa benar ya Pak? Oke, ada yang kadang seseorang usil dengan orang lain menutup pintu jodohnya. Dia mengganggu, dia membuat Anda tertutup sehingga tidak tampak menarik di mata orang atau lawan jenis Anda. Nah, silakan dibuka ya, dibuka. Anda ikuti channel saya di yang Mahabbah Kang Rohim, ada banyak doa di situ. Saya pernah share caranya dan Anda mulai gunakan cara-cara spiritual. Kalau saran saya di situ ada parfum Ar-Rahim. Anda bisa bersihkan penutupnya dengan garam Ar-Rahim. Bisa bersihkan perbesar pintunya agar semakin menarik di mata calon pasangan Anda dengan tasbih Ar-Rahim. Ya, ada di channel TikTok Mahabbah Kang Rohim, silakan ikuti. Anda bisa kontak admin untuk mendapatkan sarananya. Insyaallah atas izin Allah Subhanahu wa taala sudah saya riadhohi untuk memudahkan jodoh ya. Oke. Yang di channel ini khusus kerezekian, saya akan berbagi cara secara spiritual, secara iman, ilmu dan amal, hal-hal yang menyebabkan diri kita menjadi banyak rezeki, berlimpah rezeki, kaya raya insyaallah. Oke ya, kaya itu ada ukurannya di hati masing-masing ya. Kalau diukur dari sisi majalah apa yang menyebut Anda seorang yang kaya nomor 1 di dunia, nah itu beda lagi. Kaya itu kaya hati, kita yang menciptakan kekayaan di dalam diri kita yang mengukur. Kalau belum puas ya terus minta sama Allah. Karena pengusaha sandaran yang pertama adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Anda harus bersandar, ini harus Anda sandarkan di dalam bisnis Anda, dalam Anda menjalani usaha. Yang pertama adalah bersandar, membesarkan, meniatkan tauhid sebagai solusi dalam hidup kita. Jadi kita bersandar pada Allah, selalu banyak berdoa. Maka pengusaha itu banyak pahala karena sering berdoa. Kalau orang biasa, wes cukup ini saja, aku sudah nggak mau yang aneh-aneh, nah itu justru tidak banyak pahala. Maka kalau ingin jadi pengusaha yang sukses, yang berhasil, perbanyaklah berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Baik. Tadi sudah saya jawab ya gimana caranya membuangnya ya. Bisa dengan garam Ar-Rahim, bisa kontak admin untuk mendapatkan garam Rianto tersebut. Oke, saya lanjut. Kemudian yang kedua adalah dari energi negatif apa yang menyebabkan sisi kedua wadah rezeki menjadi kecil atau sempit. Usaha, ya, infrastruktur itu adalah usaha. Kesiapan Anda dalam membangun bisnis, dalam membangun usaha harus dengan cara yang baik pula. Kalau Anda membangun usaha kemudian niatnya adalah mencari keuntungan di balik orang yang bekerja di situ, memerasnya, itu akan mempersempit pintu rezeki atau wadah rezeki. Niatlah dengan tulus membantu mereka agar kehidupan mereka, keluarga mereka terbantu oleh kehadiran usaha kita. Dan tetap juga harus ada aturan, jangan kemudian saya niat 100% untuk membantu mereka, ada loss, tidak ada aturan, ya Anda rugi, akhirnya Anda sakit hati. Justru ini ketidakikhlasan yang terjadi ketika Anda membangun infrastruktur dari wadah rezeki. Atur sistemnya, buat aturan, saya pakai bahasa-bahasa yang bisa dipahami ya. Kemudian bikin aturan kerja, tugasnya apa, terus apa yang dia lakukan, melayani, atau mungkin packing, memproduksi, atau mencari jaringan, memperluas jaringan, mencari mitra bisnis, semua disetting, diatur dengan baik sehingga Anda benar-benar memberdayakan mereka. Ini adalah infrastruktur yang harus kita bangun.
Kalau Anda di situ malah memeras, malah justru saking jeleknya kadang menyiksa, ini akan mempersempit wadah rezeki. Dan misalkan pada saat itu Anda berdaya dengan cara itu, ketika jatuh pada anak turun Anda, dia dosa-dosa yang pernah Anda lakukan itu akan diterima oleh anak turun Anda. Oh, itu si bapaknya si Anu yang dulu kejam, pelit, malas kerja di situ. Nah, ini akan berefek pada kerezekian anak turun dari orang yang tidak baik itu. Maka dari itu, dari sisi diri kita, ego kita, pikiran kita, perasaan kita harus baik. Kemudian dari sisi apa yang kita bikin dalam usaha, kita harus benar-benar tata dengan baik. Sistem yang saling memberdayakan, yang terbuka, yang jujur, yang saling bisa menerima. Misalkan ada rekrutmen karyawan baru, ya. Anda sampaikan kalau Anda kerja di sini gajinya sekian juta. Apakah Anda terima dengan konsekuensi tugas seperti ini? Terima. Artinya kedua belah pihak itu sepakat dan itu baik untuk wadah rezeki yang kita bangun. Jadi benar-benar disiapkan dengan baik, kemudian tingkatkan spiritual dengan cara selalu berdoa pada Allah. Gunakan wirid dengan tasbih ar-razak, insya Allah dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemberi rezeki, kita akan diberi banyak rezeki. Dipantaskan untuk menerima banyak rezeki. Begitu ya. Oke. Di YouTube masih ya, masih hidup. Biasanya ada yang komen, Pak Abdullah ya. Nggak tahu tadi muncul apa enggak, saya nggak lihat lama di YouTube. Oke. Kemudian dari sisi itu kita bangun dengan cara yang baik, walaupun sudah terbangun usahanya, kita bina orangnya, kita juga memahami bangunan itu dibangun dengan cara apa. Kemudian kita cara marketingnya dengan cara apa. Semuanya harus baik, semuanya harus halal, semuanya harus sesuai dengan jalan Tuhan, sesuai dengan jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada sisi yang tidak baik, ada beresi. Ada beresi. Ya, beresi misalkan, oh ini ternyata ada kelebihan pengiriman dari supplier sekian, misalkan kalau dalam bisnis konveksi saya ya, sekian yard gitu ya. Kemudian sampaikan aja ke mereka. Atau kelebihan dari orang yang memproduksi dari bagian A, ya, kelebihan pengiriman sekian biji. Anda sampaikan kepada mereka bahwa ini kelebihan. Maka dengan begitu, misalkan diikhlaskan ya alhamdulillah, terima. Jangan sampai saya nggak mau. Nah, ketika terjadi Anda diberi, cukup ucapkan terima kasih, ya, terima kasih aja karena ada yang memberi Anda. Tapi tidak berharap untuk diberi terus. Sampaikan apa adanya sehingga itu lega dan lega. Saya pernah mengalami hal itu. Ada dari supplier itu mengirim beberapa biji, berapa ribu biji gitu ya, ada kelebihan sampai 100 atau 10 biji. Kemudian saya sampaikan kepada yang membuat bahwa ada kelebihan sekian. Malah diikhlaskan. Ya udah, ambil aja. Nah, terima kasih. Jangan enggak untuk kamu, kemudian situ enggak untuk kamu. Nah, dengan eyal-eyalan seperti ini akan tidak menyelesaikan masalah ya. Artinya eyal-eyalan tiba-tibanya kita menginginkan gitu loh. Lebih baik ya udah diberi ya, terima kasih. Nanti kalau Anda mau memberi orang lain ya beri aja. Gitu. Jadi akan lega dan membuat wadah rezeki semakin besar. Begitu ya. Oke, saya live untuk 20 menit. Jadi beberapa detik lagi saya akan undur diri. Terus tingkatkan wadah rezeki kita dari sisi mental dan infrastruktur yang selalu kita bina. Tingkatkan iman, ilmu, dan amal. Iman itu adalah cara kita untuk mempercayai Allah sebagai solusi kehidupan kita. Kemudian ilmu adalah belajar bagaimana meningkatkan wadah rezeki kita, dan amal adalah kegiatan, perilaku, sikap, komunikasi, cara kita berpikir, merekrut, membangun sebuah perusahaan yang menghadirkan banyak rezeki dengan cara yang baik. Begitu ya.
Semoga bermanfaat. Ikuti channel saya dan saya tidak memaksa ya. Kalau mau ikuti, kalau ikuti ya follow, kalau enggak ya boleh, silahkan. Saya tidak memaksa cara-cara saya. Kalau Anda suka dengan cara saya, silahkan ikuti dan insya Allah mendapatkan banyak rezeki. Terima kasih dan saya cukupkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.